Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najar Ibrahim. NPM saya 251000366. Di sini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai paradigma di kehidupan dalam masyarakat dan bernegara. Pemikiran hukum berkembang seiring perubahan masyarakat dan kebutuhan sosial. Dalam dua aliran yang berpengaruh dalam memahami hubungan hukum dan masyarakat adalah aliran hukum progresif dan aliran sejarah hukum. Hukum progresif yang dipelopori oleh Satjipto Raharjo menekankan bahwa hukum harus bergerak mengikuti kebutuhan manusia dan berorientasi pada keadilan serta kemanusiaan. Sementara itu, aliran sejarah hukum yang dipelopori Sapigny melihat hukum sebagai hasil perkembangan sejarah, tradisi, dan kesadaran masyarakat atau polgeist. Kedua aliran ini menunjukkan bahwa bukan sistem yang kaku, tetapi bagian dari kehidupan sosial yang terus berkembang sesuai nilai dan pengalaman manusia. Yang pertama, aliran hukum progresif. Aliran hukum progresif adalah pandangan yang menempatkan hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Hukum tidak kaku pada teks undang-undang, tetapi harus bergerak mengikuti rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat. Dan aliran hukum progresif merupakan aliran pemikiran hukum yang berkembang di Indonesia dan dipelopori oleh Satjipto Raharjo. Aliran ini muncul sebagai respon terhadap kondisi penegakan hukum yang tidak berpihak kepada keadilan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada masa Orde Baru. Lalu yang kedua, aliran hukum progresif lahir sebagai kritik terhadap yang pertama, hukum positivistik yang selalu menekankan kepastian hukum tertulis. Lalu yang kedua, hukum putusan hukum yang adil secara formal tetapi tidak adil secara moral dan sosial. Lalu yang ketiga, praktik hukum yang kaku tidak berpihak pada rakyat kecil. Di Indonesia, hukum progresif berkembang karena hukum sering gagal menyelesaikan masalah keadilan sosial, korupsi, dan ketimpangan hukum. Tokoh-tokoh aliran hukum progresif. Yang pertama ada Profesor Dr. Satjipto Raharjo. Aliran hukum progresif merupakan menurut aliran hukum progresif menurut Profesor Dr. Satjipto Raharjo adalah pandangan hukum yang menegaskan bahwa hukum diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Hukum tidak boleh diterapkan secara kaku dan formalistik, tetapi harus mengutamakan keadilan substantif, kemanusiaan, dan kemanfaatan. Lalu yang kedua, menurut Profesor Dr. Esmi Warasi. Aliran hukum progresif menurut Dr. Esmi Warasi adalah pandangan bahwa hukum harus dipahami dan diterapkan berdasarkan realitas sosial masyarakat, bukan hanya teks undang-undang. Hukum harus bersifat responsif, kontekstual, dan berpihak pada keadilan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat yang lemah, sehingga benar-benar berfungsi untuk melindungi masyarakat dan memenuhi rasa keadilan. Tujuan aliran hukum progresif. Tujuan aliran hukum progresif adalah menghadirkan hukum yang benar-benar bermanfaat bagi manusia dengan cara menempatkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial di atas kepentingan aturan-aturan yang kaku. Aliran ini bertujuan mendorong perubahan dan pembaruan hukum secara terus-menerus agar hukum tidak hanya ditaati secara formal, tetapi juga mampu untuk menyelesaikan masalah nyata, melindungi hak masyarakat serta menjawab perkembangan zaman. Dengan demikian, hukum progresif ini mewujudkan sistem hukum yang hidup, fleksibel, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia. Ciri-ciri hukum progresif. Yang pertama, hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Berarti bahwa hukum dibuat untuk melindungi, mengatur, dan mensejahterakan manusia, sehingga penerapannya harus adil, manusiawi, dan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Lalu yang kedua, tidak terikat secara kaku pada teks peraturan. Berarti tidak menafsirkan secara harfiah saja, tetapi mempertimbangkan tujuan keadilan.
Lalu yang ketiga, mengutamakan keadilan substantif, berarti lebih menekankan keadilan yang benar-benar dirasakan dan bermanfaat secara nyata, bukan sekedar berpegang kaku pada atur atau prosedur hukum. Contoh-contoh aliran hukum progresif: yang pertama, keputusan hakim yang mengutamakan keadilan substantif. Lalu yang kedua, penegasan hukum yang kontekstual. Yang ketiga, penafsiran hukum yang kreatif dan dinamis. Lalu yang keempat, penggunaan nilai moral, empati, dan nurani. Kelebihan dan kelemahan aliran hukum progresif. Ya, kelebihannya yang pertama, berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan, sehingga hukum tidak hanya digunakan untuk aturan tetapi juga memperhatikan kondisi manusia. Lalu yang kedua, fleksibel dan responsif terhadap perubahan sosial, sehingga hukum dapat menyesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Lalu yang ketiga, mendorong pembaruan dan inovasi hukum, termasuk reformasi sistem peradilan agar lebih efektif dan humanis. Lalu yang keempat, memperkuat rasa kepercayaan masyarakat terhadap hukum, karena hukum dipandang mampu menyelesaikan masalah nyata, bukan sekedar prosedur formal. Lalu yang kelima, memberikan ruang kreativitas bagi penegak hukum, terutama hakim, dalam menafsirkan hukum untuk mencapai keadilan substantif. Lalu untuk kelemahannya, yang pertama, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena interpretasi yang terlalu fleksibel dapat berbeda-beda antar penegak hukum. Lalu yang kedua, resiko subjektivitas penegak hukum, karena keadilan substantif dapat dianggap bergantung pada nilai atau pandangan masing-masing. Lalu yang ketiga, sulit diterapkan dalam sistem hukum yang sangat formalistik, karena perubahan paradigma memerlukan dukungan kelembagaan dan budaya hukum, membutuhkan kualitas moral tinggi dan penegakan hukum. Tanpa itu, tujuan kemanusiaan bisa disalahgunakan. Yang kelima, pelaksanaan perubahan yang sering lambat sebagai hukum memerlukan dukungan politik administratif yang kuat. Lalu kesimpulan untuk pembahasan yang tadi saya bahas, aliran hukum progresif memandang bahwa hukum harus selalu berkembang, mengikuti perubahan masyarakat, dan bertujuan untuk kesejahteraan manusia. Hukum bukan hanya sekedar teks peraturan, tetapi alat yang harus membawa keadilan substantif, terutama etika. Hukum positif belum mampu menjawab kebutuhan sosial. Karena itu, penegak hukum dituntut berpikir kreatif, humanis, dan tidak kaku pada aturan, selama ini tujuannya untuk kemanfaatan dan keadilan masyarakat. Inti, hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Hukum bersifat dinamis dan harus berubah demi keadilan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.